Kira kalau saya sebagai kader, pilihan saya pasti memilih kader sendiri. Memilih kader sendiri, karena fungsi partai itu salah satunya adalah sumber rekrutmen kader. Nah, ketika kita gagal mengusung kader sendiri, maka pada saat itu tentu kaderisasi kita gagal. Meskipun kita sadar betul, khusus untuk Jakarta, posisi kita kan kurang suaranya. Tapi kita harus mencari kawan yang lain untuk bisa diajak bergabung sampai nanti waktu pendaftaran dibuka. Kalau kader namanya menurut Mas Ganjar? Kalau hari ini, kalau saya suruh mendukung Ahok lah. Ahok, Mas? Ya. Masih berpeluang, Mas? Ya peluang. Makanya sekarang asesmennya sedang didorong. Kalau Anda tanya kepada saya, Ahok. Akhir-akhir ini, beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa, kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat, bro. Jadi tidak ada kita potong-potong, misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah, ketika ada dari kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, tuh saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu, saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, secara politik timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam. Yang ceritanya Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu. Makanya ketika di dalam tahanan, Ibu Mega suka tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Saya bilang belum, Bu. Nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama nggak bisa terima. Ini sekarang pilkada ya, ini pemerintah provinsi maupun kota atau kabupaten mesti tuh ngerti gimana cara ngurangin pengangguran. Contoh nih ya, bukan gue Ahok, tapi contoh, dulu Ahok punya wacana namanya pasukan merah. Pasukan merah ini itu merupakan pasukan yang fungsinya adalah sebagai tukang bangunan. Jadi buat benerin bangunan, benerin genteng segala macam, nih pasukan merah namanya. Ini wacana, baru wacana. Karena kemarin kalah pilkada lawan Anies, nggak jadi, bubar wacananya. Nah, pasukan merah ini nanti isinya adalah orang-orang pengangguran. Selama dia KTP DKI, maka dia akan jadi pasukan merah. Dapat kerjaan, mantep nggak lo? Ada syarat apa-apa, paling kelakuan baik, apa kita tes kalau udah dilihat bagus ya. Yang penting dia dilatih dulu di perusahaan-perusahaan pasang genteng, atap atau keramik. Begitu dia bisa, dia akan dibawa PHL Dinas Perumahan. Bang, emangnya ada yang butuh ya sama tukang bangunan? Jangan salah lo. Lo tahu nggak demand tukang bangunan itu besar banget, supply-nya kurang. Gue di komplek perumahan gue nih ada grup WhatsApp. Tiap minggu ada aja orang nanya di grup. Ada kenalan tukang bangunan yang recommended? Selalu ada tiap minggu, saking banyaknya. Kenapa? Karena namanya lu punya rumah, lu tinggal di properti, mau apartemen kayak mau kos-kosan, mau apa, selalu ada kerusakan. Bisa kerusakan listrik, kerusakan ledeng, kerusakan tangga, macam-macam. Ini peluang besar. Apalagi tuh Pemprov, dia punya rusun subsidi. Itu kan benar-benar butuh maintenance. Jadi kita pengen nanti yang memelihara rusun adalah pasukan merah. Ribuan ya Pak? Bisa 10.000, bisa berapa tergantung. Pasukan merah ini luar biasa kepake. Sedihnya rusun-rusun di Jakarta nih ya. Rusun itu stigmanya buruk, stigmanya kumuh. Gara-gara apa? Gara-gara nggak dirawat. Gara-gara warganya juga pada acuh. Tapi kalau rusun itu dirawat dengan benar seperti rusun asrama Polri di Menteng, siapa yang nggak mau tinggal di rusun? Gue juga mau. Sekarang itu tuh rusun yang dirawat. Cek deh tuh rusun yang sebelah rumah sakit Bunda, bagus banget. Musik kayak begitu. Nah, itulah pentingnya pasukan merah. Dan itulah kawan cara mengurangi pengangguran versi Ahok yang menurut gue sangat keren dan gak malas mikir. Gue harap nanti kalau Ahok beneran running lagi nih di pilkada DKI, gue harap dihidupin lagi tuh wacana pasukan merah.
karena ini penting banget buat ngurangin pengangguran dalam negeri. Biar kita tuh bener-bener bonus demografi. Entah kalau bagus pasti diikutin sama semua pemprov di tempat-tempat lain tuh. Dibikin semua ada pasukan-pasukan merahnya. Nanti dibikin rusun semuanya rapi, dan ya kita itu sebagai masyarakat perkotaan harus tinggal di rusun bukan landed house. Supaya apa? Supaya semua orang bisa punya rumah yang terjangkau dan deket, nggak jauh-jauh amat. Ngapain tinggal jauh-jauh kerja di Jakarta? Enakan tinggal di rusun deket sama kantor tapi terawat. Nah itu tuh. Agama itu persepsinya apa gitu ya? Yang seagama. Iya, makanya kan itu sesuatu yang seagama pun kita bisa berdebat ini. Seagama KTP atau seagama sama-sama anti korupsi, seagama sama-sama percaya dunia ini ada Tuhan, ada penghakiman akhirat, kita nggak tahu. Menurut saya itu masyarakat kita bisa sampai titik itu juga loh. Kalau saya ditanya, kamu lebih cenderung orang seperti apa kalau boleh milih? Saya pilih seagama. Seagama bagi saya, Anda takut akan Tuhan, Anda tidak berani korupsi, Anda tidak berani sumpah jabatan palsu, Anda mengurusi orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah, saya kira ini sesuatu yang saya kira PD Perjuangan nggak pernah alasan seperti itu ya. Contoh, Tapi ini 2017 udah diminta mundur kok, udah pasti kalah kok, udah demo, udah dicap tersangka penista agama. Kenapa PD Perjuangan masih tetap ngotot mencalonkan saya? Dan bisa waktu itu karena sebagai partai pemenang di Iya, maksudnya sesuatu yang menarik pemilu kan? daerah. Menarik kan? Jadi mesti ingat, partai PD Perjuangan partai pelopor, kita ada partai kader, ideologi. Gimana supaya kader itu bisa terbentuk sesuai ideologi? Kalau gitu saya masuk ke sini. Harus berprinsip itu. Kalau Pak Ahok saya dukung. Oh ya? Oh iya, kalau Pak Ahok saya dukung. Saya tahu Sebentar. persis. Mas Ganjar mendukung Pak Ahok untuk berkiprah lagi di iya. Pilgub DKI Jakarta. Saya setuju. Saya tahu persis kawan itu bagaimana bekerja. Saya tahu persis. Ada ketulusannya. Ya ada beberapa koreksi mungkin terhadap statement-statement dia yang keras begitu. Tapi kalau untuk kerja dia serius. Kalau misalnya ada yang nyinyir bahwa mantan narapidana lain sebagainya, bagaimana Pak Ganjar? Mantan narapidana kan dia sudah menebus dosanya. Dia tebus dosanya, kalau kemudian itu sebagai sebuah hukuman, dia sudah ikuti hukuman itu dan dibayar sah. Daripada orang yang dituduh-tuduh nggak pernah dihukum, dia dihukum loh. Dan waktu itu saya kira ada orang yang sudah mengakui bahwa statementnya itu dipenggal-penggal. Begitu kan? Ya, dan itu menjadi pembelajaran. Saya kira publik sekarang mulai tahu kok siapa yang memimpin dan ada hasilnya, dan kemudian dia terjegal jatuh gitu, dan bagaimana hasil kemudian. Maka tiba-tiba orang memunculkan lagi. Ini kalau saya berpendapat tentang Ahok. Jadi kalau Ahok yang mau maju ya. Anda harus tetap berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Dan sekali lagi, tugas Anda jadi pejabat itu untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Karena di dalam keadilan sosial pasti ada bantuan sosial. Jadi kalau ada bantuan sosial saja, tidak ada keadilan nantinya. Dan bahkan Anda bisa tersingkir kalau orang kasih bantuan lebih gede daripada punya Anda. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya, melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya? Ya, kalau dia bisa ngomong kayak begini benar sih, ya puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Ya kan? Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita partai. cuma, ya kan dia masih punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan menuduh atau gimana, saya melihat langkah catur ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parlemen threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Kalau Anda punya partai 2%, 2%. Anda punya 6 partai, punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang udah takut sama Anda di DPR. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu loh. Nggak usah 71 triliun ya? Kalau saya kasih usul itu ya. Gizinya kan yang dimaunya pemerintahan Prabowo, pasti makan siang yang dong. bergizi. Pasti bergizi kan. Kalau saya langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu.
Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapak yang makan yang mau jadi supplier gak kebagian aja kali gitu ya. Ini praktis, apa yang susah? Gak bisa kayak gitu loh. Dari PDI Perjuangan sampai saat ini, tadi kami ikut rapat dalam hal pilkada, tidak, belum ada sampai saat ini. Itu juga dengan Pak Anies, saya juga merasakan pastinya yang namanya pernah berkompetisi yang sangat keras ini pasti mempunyai efek yang juga mendalam. Satu hal lagi yang penting, ini hal yang ketiga nih, bukan karena PDI Perjuangan 3 kan gitu. Satu hal lagi juga, apakah pendukung Pak Ahok, karena kan pendukung PDI Perjuangan Pak Ahok, itu pasti akan mendukung lagi. Kalau misalnya tadi mungkin 0,001% itu, andaikan pasangan dengan Pak Anies. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Meminta dukungan pada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1 pada Pilkada 2024-2029 di Jakarta. Kami warga Jakarta sudah merasakan selama 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta kemarin, merasakan bagaimana kesejahteraan kami terangkat sebagai warga Jakarta dengan berbagai legasi yang ditinggalkan oleh Pak Anies dan berbagai prestasi yang sudah beliau torehkan untuk ibu kota Indonesia ini. Insya Allah bersama Pak Anies, Jakarta kembali mendunia, warganya kembali berbahagia. Karenanya kami warga Jakarta memanggil kembali Pak Anies Baswedan untuk siap bersedia dicalonkan kembali di DKI Jakarta. Dan kami berharap kepada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Insya Allah dengan orang baik, hidup kita semua di Jakarta akan sejahtera. Amin. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus dan anggota Forum Komunitas Ustadzah DKI Jakarta memohon kepada Pak Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Takbir! 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 Allahu Akbar! Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran.
Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ya 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong, itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dari Padang, kan itu bukan jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawatnya malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau
kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta. Maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Pilkada Jakarta boleh dikata adalah pilkada terpenting di antara semua pilkada yang bakal dilangsungkan di bulan November nanti. Bayangin aja, dalam 10 tahun terakhir, 2 orang gubernur Jakarta maju bertarung di ajang pemilihan presiden. Tahun 2014, Pak Jokowi yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Jakarta, dia maju dan menang Pilpres. Tahun 2024 ini giliran Pak Anies Baswedan, gubernur Jakarta petahana yang maju di ajang Pilpres. Kabar terbaru mengatakan, ini kabar terbaru loh ya. Kabar terbarunya adalah Partai Nasdem ternyata belum tentu mengusung Pak Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Ya, di Pilgub Jakarta. Pernyataan ini muncul dari Pak Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai Nasdem. Konon, surat dukungan yang sudah diberikan buat Pak Anies itu bisa ditarik kembali. Selama belum ada deklarasi dukungan Partai Nasdem supaya Pak Anies bisa maju di Pilgub Jakarta, masih belum pasti. Terus ini nih yang jadi mengkhawatirkan. Ini benar-benar jadi mengkhawatirkan. Pertanyaan yang mengkhawatirkan itu, terus gimana nasib pencalonan dari jagoan kita? Gimana nasib pencalonan dari Pak Ahok? Siapapun pemenang Pilkada Jakarta di tahun 2024 ini, apakah itu Pak Anies, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil, atau bahkan Kaesang,
mereka semua bakal punya peluang buat maju di Pilpres 2029. Nah, jadi sudah terbayangkan posisi strategis Gubernur Jakarta? Pastinya apapun yang mungkin, apapun yang bisa, itu bakal dilakukan buat memenangkan Pilkada Jakarta. Buat menempatkan orang-orang kepercayaan mereka sebagai Gubernur Jakarta. Makanya sudah bisa terbayang juga kan betapa maha pentingnya Pilkada Jakarta tahun ini. Makanya apakah itu Pak Prabowo, Presiden terpilih Prabowo, atau Pak Jokowi, mereka ini semua punya kepentingan sama siapa yang bakal jadi Gubernur Jakarta mendatang. Mereka punya kepentingan besar sama Pilgub Jakarta. Cara yang bisa dipakai adalah menghalangi Pak Anies dan Pak Ahok mendapatkan tiket pencalonan. Di Pilkada Jakarta, kebetulan nggak ada partai politik yang bisa sendirian mengusung pasangan calon. Walaupun didukung sama PKS, Pak Anies masih butuh satu partai lagi buat bisa maju. Begitu juga dengan Pak Ahok. Walaupun mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, Pak Ahok juga masih harus didukung oleh satu partai lainnya. Dan makanya, Pak Anies Baswedan dan Pak Ahok pun bisa jadi bakal dijegal dari pemilihan kepala daerah Jakarta. Dan memang ada cara buat menjegal Pak Anies dan Pak Ahok. Ada cara buat memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Kaesang di ajang Pilgub Jakarta 2024 dengan cara menyingkirkan Pak Anies dan Pak Ahok sejak awal. Menanggapi pernyataan Pak Ahmad Sahroni ini, Pak Anies Baswedan sendiri ternyata nggak membantah. Nggak ada perlawanan dari Pak Anies. Sewaktu ditanya sama para wartawan soal pernyataan Pak Ahmad Sahroni, Pak Anies cuma bilang begini, kita mengalir saja, kita percayakan pada proses. Jadi, gimana nih nasib kelanjutan pencalonan Pak Anies di Pilkada Jakarta? Nah, cara yang bisa dipakai buat menjegal Pak Anies dan Pak Ahok adalah mengumpulkan, melobi, mengancam, atau mungkin dengan cara membayar supaya partai-partai lain nggak ada yang mau mendukung Pak Anies dan Pak Ahok. Bisa jadi, pasangan Ridwan Kamil dan Kaesang nanti bakal dimajukan sebagai calon tunggal. Mereka bakal melawan kota kosong, atau melawan calon boneka yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di sana, kursi PDI Perjuangan nggak cukup buat mengusung Pak Ahok sendirian. Makanya, sekarang ini PDIP dan Pak Ahok sangat bergantung sama PKB-nya Caimin buat bisa maju ke ajang kontestasi. Harapan kita pastinya Pak Ahok bisa mendapatkan tiket buat maju di Pilkada Jakarta. Sebagai gambaran dan pembanding nih ya, sekarang ini koalisi 8 partai hampir berhasil dibangun di Sumatera Utara, yaitu Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Nasdem, PKB, PSI, dan juga konon PKS. 8 partai tersebut berhasil dikumpulkan buat mendukung menantu Pak Jokowi yakni Bobi Nasution. Tapi untungnya di Sumut, PDI Perjuangan punya cukup kursi buat mengajukan calon sendiri tanpa perlu berkoalisi. Makanya dapat dipastikan, di Pilkada Sumut, Bobi Nasution nggak bakalan menghadapi kota kosong. Kita nggak boleh naif sama peta politik yang ada. Masih ada kemungkinan Pak Anies dan Pak Ahok nggak dapat tiket. Dan pasangan Ridwan Kamil dan Kaesang bisa maju melawan kota kosong di Jakarta. Dan bisa jadi juga mereka bakal melawan calon boneka yang sudah pasti mudah dikalahkan. Mirip skenario waktu Gibran maju di Pilkada Solo di tahun 2020 lalu. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina.
Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.